Ya, pemirsa, vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Mois menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Mois menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Mois menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Mois, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Mois. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya lebih lanjut, pemirsa, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana. Ada Bapak Abdul Fikar Hajar yang tersambung dalam sambungan Zoom. Selamat sore Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Mas. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan untuk hadir di iNews Sore melalui sambungan Zoom pada sore hari ini Pak Abdul. Pak Abdul, ini menjadi kontroversi dan ramai diperbincangkan juga di publik juga. Ini hakim mengatakan bahwa ringannya vonis ini karena kesopanan terdakwa. Apakah tingkat kesopanan seseorang bisa mempengaruhi tingkat masa hukuman? Ini yang menurut saya rada aneh gitu ya. Karena kesopanan itu sebenarnya etika yang harus dilakukan oleh semua orang gitu ya. Artinya tidak terbatas pada orang-orang yang sedang diadili gitu ya. Orang yang tidak diadili pun harus sopan. Kalau tidak sopan dia dimusuhi oleh tetangganya, oleh temannya, oleh masyarakat yang di sekitarnya dan seterusnya. Nah itu yang menurut saya terlalu formalistis gitu, terlalu tidak menyentuh substansi gitu dalam pengertian hakim sepertinya mencari-cari untuk membuat alasan bahwa untuk meringankan hukuman terdakwa gitu ya. Nah itu yang kesan yang pertama itu gitu. Artinya memang sebenarnya terdakwa ini seharusnya dihukum lebih berat gitu, tetapi dengan mencari-cari alasan bahwa terdakwa artinya gini, ada alasan-alasan yang formal yang digunakan supaya hakim bisa meringankan putusannya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi jalan masuk bagi Komisi Yudisial umpamanya memeriksa putusan hakim yang seperti ini gitu. Artinya ada sesuatu yang tidak logis gitu ya. Sesuatu yang tidak logis ya Pak Abdul ya. Ya.
Pak Abdul, kita tahan dulu sebentar Pak Abdul. Ini kan ada informasi menarik juga Pak Abdul dari selebgram yang juga sekaligus YouTuber Jerome Pauline. Ini ikut merespon dengan menghitung nilai korupsi dan lama hukuman yang diterima Harvey Muiz, pemirsa. Berikut informasinya. Ya. Bentar ya. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali dipenjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ya, Pak Abdul, mungkin Anda juga sempat menyimak tadi Jerome Pauline sampai membuat hitung-hitungan dari jumlah yang dikorupsi sampai dengan hukumannya harus diterima 6,5 tahun penjara, bahkan dari setengah dari vonis yang harus diputuskan oleh JPU, dan bahkan ini dendanya hanya 200 miliar rupiah. Padahal dia kerugiannya hampir 300 triliun rupiah. Pak Abdul Fikarin, seperti apa tanggapan Anda kalau Anda melihat seperti ini? Ya, saya kira hukum memang bukan matematik ya. Hukum memang bukan matematik, tetapi juga ada yang disebut dengan logika hukum. Gitu. Artinya bahwa jika satu perbuatan itu dianggap telah mengakibatkan sejumlah kerugian, gitu ya, maka hukum akan menjatuhkan hukumannya, karena ini kan ini proses pidana ya, berbeda dengan perdata ya. Ini proses pidana, artinya yang diperiksa atau yang menjadi objek pemeriksaan adalah perbuatan terdakwa, lebih pada perbuatannya. Nah, terhadap kerugian yang timbul sendiri, ya itu kan kemungkinannya bisa dua, ya artinya bisa dihukum disatukan dengan dalam perkara pidana ini, atau juga bisa dituntut secara tersendiri. Nah, maksud saya yang ingin saya katakan adalah meskipun perkara pidana ini sudah dijatuhkan terhadap terdakwa, umpamanya 6 tahun atau berapa tahun sekalipun, di plus dendanya berapa, tetapi tidak menghapuskan kewajiban perdatanya, gitu. Artinya kerugian perdata itu masih bisa dituntut pada orang itu, gitu. Artinya negara masih bisa menuntut para terpidana korupsi nantinya, ya tergantung pada hitungan-hitungan berapa jumlah kerugian negara yang real memang terjadi. Oke, gitu. artinya tidak sesuai Pak Abdul ya dengan apa yang sekarang divonis dan diterima oleh Harvey Muiz. Nih Pak Abdul, ini perkara koruptor di Cina saja Pak, ini dikorupsi 6 triliun saja dihukum mati. Gimana kalau dibandingkan hukum di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak bisa diterapkan hukuman mati untuk para koruptor? Ya, nah ini kan dilematis ya, dilematis dalam pengertian begini. Di satu sisi hukum yang di negara-negara modern terutama yang menghargai hak asasi manusia sudah menghindarkan hukuman mati itu, ya sudah dihindarkan karena itu melewati batas kewenangan manusia gitu, karena dianggap mati itu adalah haknya Tuhan gitu. Nah, karena itu kemudian hukuman lebih ditekankan pada hukuman yang bersifat badan dan bersifat dirasakan langsung oleh terdakwanya, baik itu jiwanya maupun harta bendanya gitu. Kalau Anda sendiri setuju nggak Pak Abdul dengan berapa lamanya pun divonis penjara ini tidak akan memberikan efek jera pada koruptor? Nah, itu yang menurut saya kembali kepada sifat manusia. Ya, manusia itu sudah dihukum mati sekalipun kejahatan kan masih tetap ada, kan begitu kan? Iya kan? Artinya apa? Artinya ya memang itu sifat yang melekat pada manusia, keserakahan, kejaliman dan sebagainya itu melekat gitu.
artinya meskipun sudah ada orang yang dihukum seberat apapun, hubungan langsung penjeraan dengan pelakuan itu, nah kadang-kadang itu tuh nggak nyambung gitu. Artinya hukuman berdiri sendiri, orang yang melakukan kejahatan berdiri sendiri juga gitu. Artinya tidak ada nyambung. Artinya dihukum seberat apapun ya, kejahatan dalam satu bidang kehidupan itu akan tetap terjadi. Nah itu yang kita sulit memisahkan itu. Nah karena itu kemudian mestinya hukum diterapkan berbarengan gitu. Artinya di samping dihukum penjara yang maksimal, tapi juga penyitaan harta yang juga maksimal gitu. Harta benda yang maksimal dari si terpidananya. Seperti begitu, rancangan undang-undang perampasan aset seperti itu, Pak Abdul? Nah, ini ya hampir sama dengan itu, tetapi tekanan pada undang-undang perampasan aset itu adalah dia membabras proses hukumnya. Artinya nantinya pada undang-undang itu memberikan hak kepada negara untuk langsung menyita harta orang yang dianggap melakukan tindak pidana, atau terhadap harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan langsung tanpa proses peradilan bisa dirampas gitu oleh negara. Nah itu tekanan undang-undang perampasan aset. Artinya meskipun ada proses peradilannya gitu, tetapi perampasannya itu lebih ditekankan pada proses di luar peradilan. Itu tekanan pada perampasan aset. Walaupun tidak menghilangkan hak korban atau hak orang yang dirampas asetnya untuk melawan di pengadilan gitu ya, mengajukan upaya hukum keberatan dan sebagainya. Oke, mungkin itu bedanya ini bedanya soal waktu saja gitu. Kalau sekarang waktunya harus pakai proses peradilan dulu, kemudian negara bisa menyita harta pelaku pidana itu, tetapi dengan undang-undang perampasan aset itu tanpa proses peradilan bisa langsung disita, begitu, Mas. Oke, dari hukuman mati mungkin tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena adanya Tuhan yang memberikan hak untuk hidup dan juga mati. Lalu bagaimana dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini? Kok lama sekali disetujui oleh pemerintah, Pak Abdul? Menurut Anda apa yang terjadi? Nah ini yang menjadi pertanyaan juga gitu ya. Sebenarnya kan pemerintah atau negara sebenarnya kan sudah mengajukan rancangannya gitu ya. Dan sekarang tinggal teman-teman di DPR gitu. Ya kalau teman-teman di DPR sudah sepakat untuk melaksanakan undang-undang ini, karena gini, undang-undang ini kan bisa menghantam siapa saja gitu. Termasuk orang-orang yang membuat undang-undangnya juga gitu. Nah karena itu mungkin ini akan dipikirkan lebih matang gitu, sehingga ketika undang-undang ini diperlakukan ya, maka ada jaminan jaminan untuk melindungi dua pihak. Di satu sisi memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset tanpa melalui putusan peradilan. Di sisi yang lain juga menghargai haknya orang-orang yang dirampas asetnya. Umpamanya apa? Melakukan perlawanan di pengadilan ya, atau mengajukan jawaban atau apapun namanya gitu untuk mempertahankan haknya. Begitu. Jadi ada keseimbangan. Di satu sisi ada upaya paksa yang diberikan kepada negara, di sisi lain juga hak-hak masyarakat yang dirampas asetnya juga bisa memperjuangkan haknya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana. Semoga pemerintah juga mempunyai hukum baru, merevisi hukum terbaru untuk pidana korupsi agar menjamin bahwa tindakan korupsi di Indonesia ini bisa dihilangkan. Terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hajar telah bergabung bersama kami di sore kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu.